Shalom saudara-saudari yang terkasih. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, siapakah Yesus itu? Nah, dalam konten saya ini, saya akan mengajak teman-teman mengenal Yesus melalui perbuatan mukjizat yang ia lakukan, seperti memberi makan 5.000 orang. Mari kita melihat perikop ini. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Biasanya, cukup untuk memberi makan berapa orangkah 5 roti dan 2 ikan itu? Mungkin itu hanya akan cukup untuk 2 orang. Dibandingkan dengan 5 roti dan 2 ikan, apakah 5.000 angka yang besar? Apakah arti dibalik besarnya angka ini? Dari sudut pandang manusia, membagi 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang adalah hal yang mustahil, karena perbedaannya terlalu jauh. Bahkan, kalaupun setiap orang hanya diberi 1 gigitan kecil, tetap tidak akan cukup bagi 5.000 orang. Namun di sini, Tuhan Yesus melakukan suatu mukjizat. Tidak saja ia membuat 5.000 orang makan dengan kenyang, bahkan masih ada makanan yang tersisa. Ketika mereka sudah kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan sisanya, agar jangan sampai ada yang terbuang." Karena itu, mereka mengumpulkan semuanya dan memenuhi 12 keranjang dengan sisa potongan dari 5 roti gandum yang tersisa setelah mereka makan. Mukjizat ini memungkinkan orang-orang untuk melihat identitas dan status Tuhan Yesus, dan ini juga memungkinkan mereka untuk melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka melihat kebenaran mengenai kemahakuasaan Tuhan. 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Mari kita coba memahami orang-orang seperti apakah ke 5.000 orang tersebut. Apakah mereka pengikut Tuhan Yesus? Dari Alkitab kita tahu bahwa mereka bukanlah pengikutnya. Apakah mereka tahu siapakah Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Setidaknya mereka tidak tahu bahwa orang berdiri di hadapan mereka adalah Kristus, atau mungkin sebagian dari mereka hanya mengenal namanya saja, namun mengetahui sesuatu atau pernah mendengar hal-hal yang pernah ia perbuat. Mereka hanya penasaran akan Tuhan Yesus dan cerita-cerita, tetapi kita semua tentunya tidak dapat mengatakan bahwa mereka mengikutinya, apalagi memahaminya. Menghadapi 5.000 orang dengan perut yang kosong yang hanya ingin makan sampai kenyang, dan menghadapi orang-orang yang penuh rasa ingin tahu dan harapan akan Dia, Tuhan Yesus hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan mukjizat ini untuk melimpahkan kasih karunia kepada mereka. Akan tetapi, Ia tidak berharap banyak bahwa mereka akan menjadi pengikutnya, karena Ia tahu bahwa mereka hanya ingin turut dalam kesenangan dan makan sampai kenyang. Jadi, Ia melakukan yang terbaik yang bisa Ia lakukan dengan yang Ia miliki, dan menggunakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang tersebut. Ia membuka mata orang-orang ini yang menikmati hiburan, yang ingin menyaksikan mukjizat, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri hal-hal yang bisa diselesaikan oleh Tuhan yang berinkarnasi. Meskipun Tuhan Yesus menggunakan sesuatu yang kasat mata untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka, Ia sudah tahu dalam hatinya bahwa 5.000 orang ini hanya ingin makan kenyang, sehingga Ia tidak mengatakan apapun kepada mereka, juga tidak berkhotbah sama sekali kepada mereka. Ia hanya membiarkan mereka menyaksikan mukjizat ini. Ia sama sekali tidak bisa memperlakukan orang-orang ini dengan cara yang sama seperti Ia memperlakukan murid-muridnya yang sungguh-sungguh mengikutinya. Tetapi dalam hati Tuhan, semua makhluk berada di bawah kekuasaannya, dan Ia akan membiarkan segala makhluk yang ada di dalamnya untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Meskipun orang-orang ini tidak mengenal siapa Dia,
tidak memahaminya, tidak punya kesan tertentu akan dia, atau tidak menunjukkan rasa terima kasih kepadanya. Bahkan setelah mereka makan roti dan ikan tersebut, Tuhan tidak mempermasalahkan ini. Ia memberi kepada orang-orang ini kesempatan yang luar biasa untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Sebagian orang-orang mengatakan bahwa Tuhan bertindak berdasarkan prinsip yang kaku dan bahwa Ia tidak menjaga atau melindungi orang-orang yang tidak percaya, dan bahwa Ia secara khusus tidak membiarkan orang-orang demikian menikmati kasih karunia-Nya. Benarkah begitu? Di mata Tuhan, selama mereka adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh-Nya sendiri, Ia akan mengelola dan merawat mereka. Ia akan memperlakukan mereka, merancang bagi mereka, dan mengatur mereka dengan berbagai cara. Inilah pikiran-pikiran dan sikap Tuhan terhadap segala hal. Meskipun 5.000 orang yang makan roti dan ikan tidak berencana mengikut Tuhan Yesus, Ia tidak bertindak keras terhadap mereka. Setelah mereka makan sampai kenyang, tahukah engkau semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Ia berkhotbah sesuatu kepada mereka? Kemanakah Ia pergi setelah melakukan ini? Setelah Ia menyelesaikan mukjizat-Nya, Ia pergi. Jadi, apakah Ia memberikan persyaratan kepada orang-orang ini? Apakah ada kebencian? Tidak ada satupun dari hal-hal tersebut. Ia hanya ingin memperlakukan mereka dengan baik, memberi mereka kasih karunia. Inilah sikap Tuhan terhadap setiap makhluk di bawah kekuasaan-Nya. Terhadap setiap makhluk, memperlakukan mereka dengan murah hati, menyediakan kebutuhan mereka, memelihara mereka. Karena alasan inilah, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bereinkarnasi, maka Dia secara sangat wajar mengungkapkan esensi Tuhan itu sendiri dan memperlakukan orang-orang ini dengan baik. Ia memperlakukan mereka dengan baik, dengan hati penuh belas kasihan dan toleransi. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini memandang Tuhan Yesus, dan tidak peduli bagaimana hasil akhirnya. Ia hanya memperlakukan setiap makhluk berdasarkan posisinya sebagai Tuhan atas segala ciptaan. Berdasarkan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan, meskipun ini adalah kisah yang telah dibaca orang-orang selama beribu-ribu tahun, kisah ini menyajikan alur sederhana dan memungkinkan orang-orang untuk melihat fenomena yang sederhana. Namun di dalam alur yang sederhana ini, kita dapat melihat sesuatu yang lebih berharga, yakni watak Tuhan dan apa yang Ia miliki dan siapa Dia. Apa yang Ia miliki dan siapa Ia yang mempresentasikan Tuhan itu sendiri. Amin. Semoga melalui renungan dan penjelasan ini semakin banyak yang percaya dan mengenal Tuhan.